Jadi secara sederhana bisa kita lihat bahwa kalau kita ibaratkan ya kampus ini sebagai ular gitu ya. Nah negara ini dia memegang ekornya tuh, dia memegang ekornya, tapi membiarkan kepalanya itu cari makan sendiri ular ini. Jadi dia pengen supaya kampus ini tetap disetir nih oleh negara, tapi dalam pembiayaannya dia biarkan ular ini cari makan sendiri gitu, cari korbannya sendiri, mangsanya sendiri, dan itu akhirnya mangsanya adalah ya mahasiswa sendiri. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi yang bekerja sama dengan LPM Filosofis di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. HMPG akan membawakan tema ini begitu dekat dengan dinamika kampus saat ini gitu. Jadi HMPG ingin mengangkat isu soal komersialisasi pendidikan. Nah, sebelum jauh-jauh ngomongin soal komersialisasi pendidikan, kita harus tahu dulu gitu, apa itu pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Inggris dikenal dengan educate, atau di dalam lagi jika diresik ada bahasa yang menyebutkan educate, yang berarti untuk menyadari potensi dan untuk memelihara potensi tersebut. Kedua konsep tersebut tak terpisahkan pada uraian Immanuel Kant yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memungkinkan manusia mengembangkan dan meningkatkan potensi dirinya. Sebagaimana tegasnya, man can only become man by education. Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan gitu. Mungkin ini masih bisa diperdebatkan gitu, tapi untuk mempersingkat waktu gitu, karena data juga tidak terlalu banyak gitu. Jadi pendidikan lebih lanjut menurut Romo Mangun adalah belajar sejati untuk memerdekakan manusia. Tujuannya untuk apa? Agar peserta didik mampu mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik untuk lebih mengeksplorasi, berkreativitas, dan integral. Lebih lanjut, salah satu tokoh revolusioner Tan Malaka menuliskannya dalam bukunya yang berjudul Dari Penjara ke Penjara, yang berbunyi, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkokoh kemauan, serta memperhalus perasaan. Hal itu juga tertuang itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan ialah hak segala bangsa gitu, guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kini pendidikan itu lebih ditekankan pada aspek ekonomi gitu. Jadi lebih mengarah pada suatu komoditas itu yang bisa diperjualbelikan. Katakanlah seorang jika mampu untuk membeli suatu produk gitu, ya dia akan mengkonsumsi produk tersebut. Begitu juga dengan pendidikan. Jadi pendidikan itu memproduksi pengetahuan dan orang-orang juga bisa mengkonsumsinya. Namun ketika berhadapan dengan komersialisasi, hal itu menjadi semacam merenggut ruang untuk mengkonsumsi pengetahuan. Nah, maka dari itu HMPG mengangkat tema gitu yang sangat relevan dan juga sangat dekat dengan dinamika kampus. Terlebih UNY sendiri mendaulat diri sebagai kampus pendidikan, tapi dia juga mengkomersialisasi pendidikan. Nah, kami juga dapat narasumber gitu. Halo Bung Devan. Salam Bung Dewa. Dia aktif di SMI atau Social Movement Indonesia. Mungkin Institute. Oh iya, sorry. Social Movement Institute. Jadi mungkin bisa dijelaskan gitu. SMI ini bergeraknya di bidang apa gitu? Oke. Jadi Social Movement Institute itu sebuah organisasi atau komunitas yang berbasis di Yogyakarta, dan gerakannya
fokus pada pendidikan, upaya untuk mencerdaskan masyarakat, mahasiswa dan para pegiat isu sosial kemanusiaan untuk bagaimana supaya pengetahuan itu bisa berguna bagi pengolahan isu, supaya tidak hanya berhenti di dalam kelas, di dalam diskusi, tapi juga membawa pengetahuan itu untuk memerdekakan orang-orang yang masih teranggut kebebasannya, orang-orang yang masih memiliki akses yang terbatas pada hak-hak sosial kemanusiaannya. Dan SME melakukan itu melalui berbagai macam program dan produknya, seperti buku, jurnal, dan beberapa programnya seperti diskusi, webinar, teater, dan berbagai macam program lainnya. Jadi dari sudut pandang SMI sendiri, memerdekakan manusia lewat pendidikan itu bagaimana? Satu esensi penting dari pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia seperti dikatakan tadi, dan salah satu indikator manusia yang telah memiliki kedaulatannya sebagai manusia adalah ia merdeka gitu, ia bebas dari segala macam belenggu, ia bebas dari segala macam penindasan. Dan kita ingin supaya orang-orang yang menjadi partisipan dalam berbagai macam program SMI itu dia sadar bahwa dia memiliki hak-hak dan kedaulatannya sebagai manusia gitu. Dia punya potensi untuk membebaskan orang-orang dari belenggu, baik dari kapitalis, baik dari pemerintah dan berbagai macam pihak opresor lainnya. Dan itu bisa dilakukan dimulai dari kesadaran bahwa ada ketertindasan di sana dan itu perlu pengetahuan. Ini seperti halnya ketika dulu waktu kita merintis kemerdekaan, salah satu basis perjuangan yang paling penting adalah pendidikan. Bagaimana pendidikan itu bisa melahirkan kelas sosial baru yang dia sadar bahwa ada penindasan di sana. Orang-orang yang justru merupakan orang-orang biasa, orang-orang petani, dia tertindas, tapi dia tidak sadar ada penindasan di sana. Sehingga perlu dicerdaskan, perlu adanya upaya untuk membawa mereka pada kesadaran bahwa ada sistem yang menindas di sana. Baik. Jadi ketika pendidikan itu sebagai suatu alat itu untuk membebaskan, tapi di kemudian hari konteks pendidikan saat ini gimana Bun? Ada semacam peyorasi ya dalam makna pendidikan gitu, karena dulu dia bukan sebatas ya, tapi secara esensial dimaknai sebagai upaya untuk memanusiakan manusia melalui produksi pengetahuan gitu kan, produksi knowledge, memproduksi pengetahuan. Sementara seiring berjalannya waktu, seiring meluasnya dan masifnya kapitalisme, ada konsep baru yang justru diadopsi oleh institusi pendidikan, termasuk institusi pendidikan tinggi ya, yakni knowledge based economy gitu, atau knowledge based kapitalisme berbasis pengetahuan, kapitalisme akademik, kapitalisme berbasis akademik gitu. Dan itu secara sederhana dimaknai sebagai upaya untuk memproduksi profit, akumulasi keuntungan, akumulasi modal melalui metode pendidikan di institusi pendidikan tinggi. Bagaimana supaya orang-orang yang diproduksi dari sistem pendidikan itu bisa menopang sistem yang sedang berkuasa sekarang, yakni sistem kapitalisme itu sendiri. Nah, dengan demikian maka pendidikan sekarang ini kita lihat banyak sekali marak terjadi seperti Bung Dewa sebut tadi, komersialisasi itu, bahwa pendidikan itu bukan lagi merupakan satu hak bagi semua orang, tapi dia jadi barang privat gitu. Jadi barang privat, dan mahasiswa atau pelajar atau konsumen pendidikan ini dia tidak dimaknai sebagai subjek lagi, tapi dia objek gitu, objek yang bisa diambil duitnya, objek yang bisa desain sedemikian rupa sesuai dengan keinginan para pemegang kuasa di institusi pendidikan tinggi itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya infiltrasi kapitalisme dalam rezim pengetahuan itu, justru pada gilirannya membuat pendidikan ini melenceng dari makna asalnya untuk memproduksi pengetahuan. Dia tidak lagi memproduksi pengetahuan, tapi justru mencetak tenaga kerja misalnya untuk menopang sistem yang sedang berkuasa. Nah, apa sistem yang sedang berkuasa sekarang? Kapitalisme. Dan itu menjadi orientasi dari pendidikan saat ini menurut saya sendiri. Oh, baik. Jika dibenturkan dengan pendidikan modern gitu, jadi kan pendidikan modern itu lebih mengarah pada suatu hal yang linear gitu, atau dengan sistem penjurusan gitu kan. Harapannya apa? Harapannya agar seorang yang mengenyam pendidikan di suatu jurusan itu
sesuai dengan apa yang ia dapatkan di sekolah atau perkuliahan gitu. Jadi katakanlah ini seperti link and match gitu. Jadi apakah itu bisa di apa bisa disebut sebagai kapital apa pendidikan berbasis kapitalisme? Ya, kapitalisme berbasis pengetahuan itu juga salah satu implikasinya adalah adanya hilirisasi ya ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya ini agenda yang bagus ya, hilirisasi gitu. Bagaimana supaya pengetahuan itu tidak mandek di hulu aja, tapi sampai kepada hilir gitu. Nah pertanyaannya, hilirnya ini apa? Hilirnya apakah masyarakat atau justru pengusaha korporasi? Nah kalau kita lihat sekarang dengan adanya kapitalisme berbasis pengetahuan itu, justru kan hilirnya korporasi, dan pada akhirnya itu membuat kampus tidak lebih dari sekadar penyedia jasa outsourcing tuh, outsourcing orang, Outsourcing dalam artian dia cuman mencetak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri kan. Dan itu yang kita lihat sekarang dengan adanya berbagai macam program dari pemerintah untuk mendesain supaya kurikulum pendidikan itu tidak melenceng dari upaya untuk melahirkan incan-incan industri. Nah ini menariknya, makanya kalau dulu ya di zaman NKK-BKK dulu tuh ada upaya gitu untuk mengubah mahasiswa itu dari subjek politik menjadi subjek akademis kan. Mahasiswa yang sebelumnya ada demo kan, ada malari, ada berbagai demo di tahun 78 juga, itu direspon oleh pemerintah Orde Baru supaya janganlah kalian berdemo di jalan raya, tetaplah menyampaikan aspirasi secara elegan melalui pendekatan ilmiah kayak gitu kan. Dan ada upaya untuk mengubah subjek politik menjadi subjek akademik. Nah saya melihat bahwa makna pendidikan saat ini itu justru lebih jauh lagi, bukan sekadar dia bukan lagi subjek akademik karena dia tidak terbatas pada skill untuk mengolah data dalam bentuk kajian itu secara metodologis, tapi dia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Makanya dia bukan lagi subjek akademis, tapi mungkin katakanlah subjek pasar lah. Dia menjadi salah satu unsur dalam rezim industri saat ini. Dan pendidikan atau institusi pendidikan tinggi itu memegang unsur krusial karena dia yang menjadi pencetak tenaga kerja secara instan gitu kan. Karena orang mahasiswa masuk ke kampus dan diminta belajar sesuai dengan kebutuhan industri yang ada saat ini, dan dia lulus gitu. Nah makanya ini ada peralihan juga. Kalau dulu pendidikan itu bisa disebut sebagai institusi pendidikan tinggi karena dia memproduksi pengetahuan gitu, dia mengolah, mempertandingkan, memperdebatkan wacana ilmu pengetahuan. Sekarang dia bukan lagi institusi pendidikan, dia semacam lembaga pelatihan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri. Itu salah satu makna yang berubah ya di rezim pengetahuan saat ini. Oke, jadi rezim pengetahuan yang awalnya untuk memproduksi pengetahuan kemudian jadi katakanlah rezim yang mencetak orang-orang sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Yeah. Tapi apakah itu dampak dari globalisasi gitu? Globalisasi satu isu yang menarik diperdebatkan dulu di awal 2000-an ketika ada upaya gitu untuk menstandarisasi perguruan tinggi di Indonesia. Karena dulu kita ada anggapan nih bahwa kita sebagai negara berkembang itu masih terbelakang dari negara-negara maju di barat, dan pada akhirnya negara-negara di barat itu menetapkan standar pendidikan yang bagus itu seperti apa, institusi perguruan tinggi yang ideal itu apa saja indikatornya. Nah itu yang berusaha diadopsi oleh pemerintah pada saat itu dengan menerapkan kebijakan BHMN, mengubah beberapa perguruan tinggi secara bertahap di Indonesia itu menjadi badan hukum milik negara tuh. Di akhir tahun 90-an setelah reformasi ternyata masih ada upaya komersialisasi melalui BUMN. Itu tidak lain upaya untuk dalam tanda kutip standarisasi perguruan tinggi di Indonesia supaya sesuai dengan standar-standar di barat ya gitu. Dan sering berjalannya waktu BUMN ini meluas ya. Jika di awalnya itu cuma ada 3 kampus sebagai pilot projectnya di UGM, ITB dan UI, sekarang saya rasa malah hampir semua perguruan tinggi mau dijadikan BUMN untuk perguruan tinggi negeri ya. Dan itu satu upaya komersialisasi yang lebih masif lagi tuh. Nah, kenapa diterapkan BUMN? Satu itu untuk mengklaim mengamini standar yang ditetapkan luar negeri. Yang kedua ya karena sebagai perguruan tinggi itu kampus memerlukan pembiayaan yang banyak kan. Dan negara pengen lepas tangan di sana, dia pengen melepaskan tanggung jawabnya secara bertahap. Jadi awalnya yang semua pendanaan kampus itu dinilai oleh negara, pemerintah
mengurangi bahkan menghapus subsidi terhadap pendidikan ini dari APBN ya, karena kampus telah mencari uang sendiri, kampus dibiarkan untuk mencari uang sendiri. Lewat apa? Tentu lewat pertama adalah UKT mahasiswa. Nah itu makanya kenapa implikasinya adalah pendidikan itu semakin mahal dari tahun ke tahun. Jika di awal tahun 2000 dulu katakanlah biaya SPP dulu namanya SPP itu masih 250.000, sekarang paling mahal itu bisa puluhan juta, 26-30 juta ya. Dan itu bukan cuma sebatas karena inflasi, karena apa, tapi juga karena emang ada intensi untuk membuat pendidikan ini semakin eksklusif, semakin hanya melayani mereka yang ada di atas kayak gitu. Dan itu telah dimulai sejak jauh-jauh hari gitu. Nah tadi balik lagi ke soal globalisasi, maka kampus itu membiarkan dirinya untuk didefinisikan gitu oleh rezim pengetahuan di barat, bahwa pendidikan yang bagus itu seperti ini atau seperti itu. Nah kampus ini di Indonesia membebek saja indikator-indikator itu, makanya mereka berlomba-lomba menciptakan akreditasi yang baik kan, berlomba-lomba memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh rezim pengetahuan di sana. Dan pada akhirnya itu malah melencengkan tujuan awal pendidikan. Jadi yang awalnya fokus untuk memproduksi pengetahuan, justru mereka terbuai dengan narasi dan wacana-wacana bombastis dan bois seperti world class university atau good government, good university government, dan seterusnya yang nggak selamanya relevan. Kenapa kita membiarkan pendidikan itu didefinisikan oleh rezim pengetahuan barat, padahal kita punya definisi pengetahuan sendiri untuk manusia tadi, memperhalus perasaan dan seterusnya. Dan itu yang harusnya jadi rujukan kita alih-alih rezim pengetahuan di barat sana. Jadi slogan-slogan kayak pendidikan adalah investasi masa depan, terus ada visi misi university good university government itu suatu implikasi dari pengaruh globalisme gitu kan. Ya, mungkin secara umum bisa disebut sebagai pengaruh globalisasi ya, karena kita membiarkan diri untuk didefinisikan gitu. Dan dulu itu perdebatan yang sangat panjang ya di awal tahun 2000 dulu, karena kritik-kritik terhadap apakah kita lebih baik ikut barat atau ikut tafsir yang lokal ada di Indonesia sendiri. Dan padanya ya yang menang adalah rezim pengetahuan itu, bahwa memang kayaknya kita terbelakang nih dari univ-univ di luar sana. Kita jauh di bawah Oxford kan, katakanlah jauh di bawah Oxford. Entah pengen seperti itu atau apa tujuannya, tapi memang ada upaya untuk menerapkan standar-standar itu gitu. Dan sebetulnya kita perlu berkaca dari kasus yang lebih besar ya, misalnya industrialisasi gitu di Indonesia itu kan dulu di awal Orde Baru ada intensi untuk kita meniru industrialisasi yang ada di barat kan. Kita tiru tuh, kita bikin pelita, repelita, kita bikin industri-industri. Tapi pada akhirnya kita nggak jadi industri seperti yang industri barat, negara industri barat. Kita jadi negara industri pinggiran aja. Karena intensinya melebihi kapasitas kita, tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia untuk menjadi negara industri. Dan pada sisi lain modal untuk membangun negara industri itu nggak ada gitu. Karena emang kita sejak awal adalah prioritasnya untuk menjadi negara agraris kan. Ketika dialihkan menjadi negara industri, ya pada akhirnya kita terjebak pada negara industri pinggiran yang disebut modern tidak, disebut tradisional juga tidak tuh. Jadi kita kehilangan akar identitas kita. Nah, saya rasa itu perlu untuk kita pelajari gitu dalam hal komersialisasi pendidikan. Kalau kita ingin meniru pendidikan barat, ya kita harus melihat realitas juga gitu. Kita punya falsafah pendidikan sendiri, kita punya realitas kondisi real yang berbeda dari negara barat sana, dan itu yang perlu dipelajari dulu gitu sebelum menetapkan kebijakan ya. Oke, jadi ketika dibenturkan dengan kapitalisme atau ekonomi, terlebih di pendidikan gitu, awalnya itu dari apa kalau kamu lihat? Apakah ini mengadopsi dari sistem ekonomi liberal yang dulu kan sempat masif tuh, pendidikan berbasiskan liberalisme gitu, terus berkembang lagi pendidikan itu semakin mengarah ke neoliberal ya. Jika kita pakai tradisi keilmuan itu ya, ekonomi klasik dan demokrasi gitu, saya lihat bahwa realitas pendidikan saat ini ya, dia
telah masuk dalam cengkraman neoliberalisasi ya. Neoliberalisasi karena beda dengan liberalisasi. Misalnya neoliberalisasi itu kan bagaimana supaya satu aset itu kita kurangi keterlibatan negara di sana dan diberikan kepada pasar. Dan itu juga yang saya lihat ada di pendidikan saat ini gitu. Tanggung jawab negara sebetulnya sebenarnya negara sudah meng-capture nih kampus-kampus nih dengan ditetapkannya kampus-kampus ini sebagai BUMN, Badan Hukum Milik Negara kan. Tapi di sisi lain dia membiarkan kampus ini mencari uang sendiri. Nah, mencari uang sendiri ini bisa lewat berbagai macam cara. Tadi UKT, misalnya juga berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta dan kemudian mengkomersialisasi, memperjualbelikan pengetahuan dalam tanda kutip. Itu beberapa upayanya dan saya kira neoliberalisasi di sana terjadi gitu di kampus-kampus. Nah, jadi secara sederhana bisa kita lihat bahwa kalau kita ibaratkan ya kampus ini sebagai ular gitu ya. Nah, negara ini dia memegang ekornya tuh. Dia memegang ekornya, tapi membiarkan kepalanya itu cari makan sendiri ular ini. Jadi dia pengen supaya kampus ini tetap disetir nih oleh negara, tapi dalam pembiayaannya dia biarkan ular ini cari makan sendiri gitu, cari korbannya sendiri, mangsanya sendiri, dan itu akhirnya mangsanya adalah ya mahasiswa sendiri, orang tuanya. Kemarin Kompas membuat satu laporan bagus ya tentang betapa sulitnya gitu orang tua membiayai mahasiswa untuk kuliah dalam beberapa tahun belakangan, dan itu juga mungkin salah satu implikasi dari neoliberalisasi pendidikan di Indonesia. Dan itu juga berkelindan sama wacana-wacana PTNBH di tiap-tiap perguruan tinggi gitu. Ya, berkelindan karena tadi dari mulai 3 pilot project ya di 3 kampus, kemudian meluas. Jadi kalau awalnya namanya BUMN tahun 2010-an itu diubah namanya jadi PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Itu hampir semua kampus yang katakanlah punya prestis ya di Jawa itu juga mulai tercapture itu sama narasi besar PTNBH, dan pada akhirnya aplikasinya sama. Dan itu saya lihat perlunya organisasi gerakan mahasiswa di tiap-tiap kampus yang mungkin belum atau berpotensi untuk di capture juga menjadi PTNBH, untuk belajar gitu dari PTNBH yang ada untuk mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin akan terjadi seperti biaya pendidikan semakin mahal, terus kurikulum yang semakin tidak relevan dan seterusnya. Karena kalau di UGM sendiri itu ada perlawanan selalu terjadi ya, baik oleh pas mahasiswa maupun oleh organisasi gerakan. Aksi-aksi demonstrasi di rektorat sering terjadi. Salah satu yang paling besar tahun 2016 kemarin ketika menolak kenaikan UKT. UKT ini kan satu sistem yang cukup relatif baru juga ya, baru sekitar 1 dekade belakangan diterapkan, dan itu punya banyak masalah gitu, ketidakimbangan antara mereka yang ada di atas ternyata malah tidak sesuai dengan pendapatan orang tuanya, dan di bawah malah ternyata tetap saja merasa terberatkan gitu dengan UKT-nya. Belum lagi mekanisme untuk meminta keringanan yang semakin sulit dan seterusnya. Nah, saya lihat bahwa PTNBH ini punya banyak dampak yang eksploitatif dan berbahaya gitu bagi mahasiswa, dan itu perlunya mengorganisir gerakan ya. Jadi ketika ada suatu perlawanan terhadap komersialisasi pendidikan, apakah itu bisa diasumsikan kalau di kelompok-kelompok yang melawan itu juga paham gitu terhadap komersialisasi, terlebih apakah mereka juga ikut andil gitu dalam produksi pengetahuan gitu? Itu satu wacana yang memang harus selalu disebarluaskan ya, terlepas dari apakah orang-orang yang berpartisipasi dalam gerakan itu paham atau tidak. Tapi pencerdasan soal adanya dampak neoliberalisasi pendidikan, entah itu pada UKT, entah itu pada uang pangkal, itu perlu untuk disebarluaskan ya. Dan saya kira itu PR besar ya bagi gerakan saat ini gitu, karena tidak semua mahasiswa baru misalnya yang baru masuk tahun ini atau 2 tahun lalu cuman kuliah online dan misalnya tidak terlalu tidak terlibat langsung dalam kultur diskusi yang kita lihat ada di Indonesia 10-20 tahun lalu gitu ketika sangat masih terjadi. Nah, itu ada perlunya pewarisan knowledge, pewarisan pengetahuan, pewarisan makna gitu. Sebenarnya siapa sih mahasiswa itu? Apa tujuan yang kita belajar di sini? Dan bagaimana seharusnya kita diperlakukan gitu di kampus. Nah, pada akhirnya dengan kesadaran itu kita bisa tahu bahwa apa yang terjadi sekarang ini tidak
sinkron dengan apa yang kita inginkan atau apa yang harusnya kita dapatkan. Nah di situ barulah perlawanan terjadi, karena perlawanan terjadi ketika adanya ketidaksesuaian ya antara ekspektasi dan realitas kayak gitu kan, secara sederhana. Dan saya kira jika sudah masif pencerdasan itu, maka gerakan bisa meluas kayak gitu, dan itu bisa disebarluaskan lewat banyak ya. Makanya saya kira pertarungan wacana ini jadi salah satu medan tempur ya bagi mahasiswa, karena kampus dan korporasi nggak diam nih. Mereka bikin narasi-narasi world class university, mereka mengcapture mahasiswa untuk menjadi mahasiswa berprestasi yang mendunia, yang mendapatkan berbagai macam predikat lah. Jadi mahasiswa yang baik itu bukan mahasiswa yang katakanlah kritis atau berani untuk menyuarakan aspirasinya, berani mengkritik kampusnya, tapi mereka yang tunduk terhadap kampus dan mengunyah narasi-narasi itu world class university, dan menjadi mahasiswa yang go internasional dan seterusnya. Itu bukan berarti satu hal yang buruk ya, tapi ada upaya represif dan seduktif nih untuk mendepolitisasi kehidupan mahasiswa. Dan depolitisasi kehidupan mahasiswa ini juga salah satu implikasi dari neoliberalisasi pendidikan. Karena ada kepentingan negara mengcapture kampus-kampus nih, dan dia pengen supaya kampus-kampus atau mahasiswa yang ada di kampus-kampus itu tidak bertentangan dengan atau tidak melawan narasi besar yang ingin dicuatkan oleh negara. Nah, makanya dia depolitisasi itu mahasiswa itu dengan dua cara: represif misalnya dengan melarang demo, dengan membubarkan diskusi, dengan mengirimkan ancaman dan seterusnya, dan seduktif dengan mengirimkan iming-iming, mencuatkan iming-iming dan menelurkan wacana bahwa mahasiswa yang baik itu apa, mahasiswa yang buruk itu apa. Nah, seduktif ini juga pada akhirnya capture sebagian besar dari mahasiswa ya, dengan misalnya orientasi yang berubah gitu dari orang-orang yang awalnya ikut BEM. Dulu tuh BEM tuh lahir dari rahim pergerakan ya, katakanlah BEM atau organisasi mahasiswa apapun yang setara dengan itu, lahir dari rahim pergerakan dan diorientasikan sebagai oposisi loyal dari negara kayak gitu kan. Sekarang dia bukan lagi oposisi loyal mahasiswa, dia cuma sebatas organisasi minat bakat aja untuk melatih kepemimpinan, untuk membuat event-event yang sedapat mungkin merekrut sebanyak mungkin orang. Nah, itu ada peralihan di sana. Daya seduksi itu besar sekali terjadi di sini, terutama setelah ada berbagai program MBKM dan seterusnya ya. Jadi semisal ada suatu EO atau event organization, terus kayak wacana-wacana buat jadikan kampus ini world class university, itu juga bisa dikatakan bahwa kampus tersebut sudah bercorak pada neolib gitu. Ya, salah satu indikasinya, karena dengan adanya fetisisme ya untuk membuat mahasiswa ini jadi event organizer, untuk membuat event sebesar-besarnya. Bukan berarti itu buruk ya, tapi dengan ada yang buat itu dan mengesampingkan hal lain yang justru lebih fundamental, itu akan menjadi masalah ya. Itu jadi salah satu indikator dari berhasilnya negara dan korporasi gitu untuk mendepolitisasi mahasiswa. Karena ada 3 aktor nih di sini. Ada negara, ada korporasi atau pasar, ada kampus itu sendiri, rektorat, pejabatnya, birokratnya. Nah, 3 aktor ini yang bekerja sama gitu untuk mendepolitisasi mahasiswa dan menerapkan neoliberalisasi di depan kampus. Jadi kalau ada dalam teori-teori pendidikan gitu kan, pastinya birokrasi bilang gini, kalau pendidikan itu ya output dari fasilitas infrastruktur yang disediakan oleh universitas ataupun sekolah gitu. Jadi mereka menggunakan dalih itu untuk menarik SPP dan UKT, dan apakah itu juga bentuk suatu komersialisasi gitu? Infrastruktur penting dan itu tentu jadi salah satu basis produksi pengetahuan yang bagus gitu. Secara logika suatu yang baik yang mendukung akan menghasilkan uang yang baik pula. Cuma kita perlu untuk lebih kritis nih melihat ini infrastruktur macam apa yang mereka ingin buat. Apakah co-working space yang generik untuk meniru ya kultur yang ada di barat sana, atau infrastruktur seperti misalnya pembangunan tempat seperti
kalau misalnya di UGM itu ada misalnya fakultas apa diikuti dengan kata mart di belakangnya kan. Apa mart untuk jual beli dengan mahasiswa. Nah itu justru hal-hal yang mungkin kurang relevan ya dalam produksi pengetahuan, bukan berarti tidak penting, tapi kalau misalnya ternyata pada saat bersamaan fasilitas buku dan literasi itu belum memadai, ya kenapa tidak dikuatkan di sana dulu misalnya, atau dengan infrastruktur lainnya yang lebih relevan gitu. Karena saya lihat tren pembangunan saat ini itu kalau di UGM misalnya gelagang mahasiswa atau sekber UKM yang setelah bertahun-tahun puluhan tahun menjadi tempat terbangnya kultur diskusi dan gerakan gitu dari mahasiswa, itu tahun 2020 waktu awal pandemi kemarin dirobohkan tapi nggak ada kelanjutannya karena ada sedikit konflik dengan pihak yang punya tanah, karena UGM ini berdiri di atas tanah sultan ya, dan ya ada sedikit konflik dan ya pada akhirnya dibiarkan gelagang mahasiswa tidak dibangun, dan pada akhirnya ketika tekanan dari mahasiswa semakin meningkat mulai dibangun. Nah setelah dibangun ini kita tahu nih ternyata mereka mau bangun tuh bukan semacam gelagang mahasiswa lagi, mereka mau bikin co-working space tuh, namanya dengan nama yang sangat generik, super creative hub tuh. Super kreatif. Dari gelagang mahasiswa jadi super creative hub, itu kan satu, saya nggak tahu itu dampak neoliberalisasi atau bukan ya, tapi itu satu hal yang saya pribadi sesalkan gitu, karena itu akan mengikis beberapa kultur yang sudah terbangun dan sebetulnya tidak urgent juga untuk dilakukan. Jadi kalau untuk katakanlah UKT di kemudian hari itu semakin naik, sebetulnya apakah memungkinkan jika UKT itu enggak mahal ya? Dalam artian UKT itu murah untuk mendapatkan pendidikan, untuk mengonsumsi ilmu pengetahuan itu enggak harus mahal-mahal gitu. Memungkinkan atau tidak? Saat mungkin dengan tetap memberikan tanggung jawab untuk membiayai pendidikan itu pada negara, maka biaya pendidikan itu tidak akan dialihkan tanggung jawabnya pada orang tua mahasiswa gitu. Karena negara ada subsidi di sana dari APBN dialokasikan untuk membiayai pendidikan kan. Sayangnya itu tidak terjadi lagi karena ya negara membiarkan kampus mencari uang sendiri dengan berkomplot dengan pihak swasta. Nah, satu yang penting adalah itu mungkin jika keterlibatan negara di situ masif dalam arti ada subsidi yang diberikan kepada warga, karena seperti amanat undang-undang bahwa pendidikan itu hak segala bangsa, hak setiap warga negara kayak gitu untuk memperoleh pendidikan. Dan ya pendidikan yang gratis itu juga bukan hal yang tidak mungkin karena telah terjadi di beberapa negara, dan negara seperti Jerman misalnya menerapkan pajak progresif, itu salah satu alternatif juga dengan misalnya membuat biayaan negara itu, karena negara ini kan dibiayainya dari pajak kan. Nah, pajak ini, pajak progresif, bisa saya rasa cukup potensial menurut beberapa penelitian ya, seperti misalnya dilakukan oleh Joko Susilo, salah satu alumnus di UGM juga menilai bahwa pajak progresif ini potensial untuk diterapkan di kampus-kampus di Indonesia gitu. Oke. Jadi itu mungkin sedikit ngobrolin soal komersialisasi pendidikan sampai kenapa kok kampus ini terlalu mengejar fetisisme pemeringkatan gitu. Mungkin tadi sudah dijelasin gitu. Nah mungkin dari teman-teman yang menyaksikan video podcast ini, untuk mungkin kedepannya jika HMPG itu masih mau bikin podcast ataupun produksi-produksi soal pengetahuan, mungkin teman-teman bisa langsung hubungi HMPG atau LPM Filosofis gitu. Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya agar produksi pengetahuan itu terus berlanjut gitu, nggak mengejar soal EO ataupun soal pemeringkatan gitu, pemeringkatan mahasiswa, pemeringkatan kampus gitu. Jadi hal-hal seperti ini sangat diperlukan gitu, karena nggak semua orang mengetahui bahwa pendidikan itu ya sangat berbahaya ketika makna dari pendidikan itu sendiri udah ada pergeseran.
Oke, itu dulu podcast dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi dan LPM Filosofis, dan juga dibersamai oleh Bung Revan dari Social Movement Institute. Oke, aku tutup. Selamat siang.